Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Oke. Di video kali ini sesuai dengan yang ada di judul video, saya akan melakukan road trip ke Wonogiri, tapi ini Wonogiri yang berbatasan dengan Gunung Kidul. Jadi nanti kita jalurnya itu nanti kita ke Jogja, terus ke Gunung Kidul, baru ke Wonogiri. Lebih tepatnya ke Giri Tontro. Nah, ini saya bersama dengan seperti biasa anak saya, istri saya dan ibu saya, dan tidak lupa dengan si hitam, si Afrika hitam saya. Jadi ini perjalanan kalau saya lihat di Google Map itu kurang lebih 170 km untuk sekali jalan dari Wonosobo ke Giri Tontro Wonogiri. Jadi kalau estimasi perjalanan itu kurang lebih 5 jam perjalanan. Tapi nanti kita akan coba berhenti terlebih dahulu di Jogja ya, untuk istirahat di sana karena sekarang itu sudah jam 4 sore. Jadi sekarang OTW dari rumah ini jam 4 sore. Jadi kalau perjalanan sampai Jogja kemungkinan sih maghrib. Jadi jam 6 atau jam 7 lah paling lama itu sampai Jogja. Nanti kita nginap dulu di Jogja. Besok pagi baru kita OTW ke Gunung Kidul Wonogiri. Jadi dari Jogja ke Wonogiri mungkin kita butuh waktu 3 jam. Nah jadi itu ya, ini mau perjalanan terlebih dahulu. Nanti kita coba lihat view daripada perjalanannya. Seperti apa nanti perjalanannya, kita lihat aja di jalan. Oke, dadah. Nah ini kita sudah siap mau perjalanan. Adek mau kemana, Dek? Aku mau ke Jogja sambil mandi bola. Mandi bola? Iya. Di mana? Di Jogja. Di Jogja. Oke deh. Di mall apa di kebun binatang? Di mall. Di mall. Oke. Nah, tuh kita sudah isi bensin juga full kemarin, tapi sudah kita gunakan kurang lebih 6,5 kilo karena jarak posisi pompa bensin sampai ke rumah itu 6,5. Jadi kita nanti hitung sekalian konsumsi bensin ke mana namanya, Wonogiri ya, Wonogiri ke Giri Tontro Wonogiri dengan perjalanan kurang lebih 350 kilometeran. Nah, 350 kilometer. Jadi kalau PP itu kurang lebih hampir 10 jam perjalanan. Tapi kan karena kita nginap di Jogja, jadi ya kita jalan santai dulu. Nah, ini kita akan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini masih seolah ini kondisi suasananya ini mendung di dekat-dekat rumah ini mendung. Jadi semoga sih tidak hujan biar nanti perjalanannya lebih enak. Nah itu. Nah, tapi kok udah ada yang mantolan, yang kasih pakai mantel loh. Nah, ini. Seperti biasa suasana jalan untuk keluar daripada desa saya ini. Iya, guys. Nah, ini situasi jalan di Wonosobo. Ini hari Sabtu, masih lengang ya. Tapi itu depan udah mulai mungkin macet karena memang kita nanti akan di perempatan paling ramai di Wonosobo. Nih, situasi perjalanan udah macet sampai sini. Kalau sampai di perempatannya sana kurang lebih hampir berapa ya, 1 kilo mungkin ada ya ini. Kalau ini macet berarti sudah memang weekend ini terlalu macet. Biasanya kalau di Wonosobo ya memang macet ya, karena memang ya salah satu kota wisata di Jawa Tengah ya, terkhususnya ke Dieng itu kan Pak, akses paling nyaman memang lewat Wonosobo. Jadi ya ini perjalanannya rame-rame lancar lah. Jadi bismillah aja sampai Jogja nanti ya, dalam keadaan selamat ya, karena ini di sini nanti di depan itu ada perempatan. Itu nanti ada pelangnya itu ya.
Kalau belok kiri nanti itu ke arah Temanggung Semarang. Kalau kita lurus ke arah Magelang Purworejo. Karena ini kita pengen lewat jalan yang ke arah Magelang Purworejo, jadi kita nanti akan ambil lurus ke sana, tidak belok ke kiri. Nah, ini kita nanti akan lurus karena jaraknya lebih cepat. Kan kalau kita lurus itu kita motong jalur. Kalau kita ke kiri itu kita putar-putar jalurnya ya. Jadi kita akan lurus ke sana, tapi ini ya seperti biasa macet. Nah, macet itu biasanya di sini nih karena memang di perempatan sini itu tidak ada lampu merahnya. Jadi semua mobil pengen cepet-cepetan melewati jalur ini. Jadi sehingga ya itulah macet kayak depan itu tadi. Nah, itu antriannya. Selain karena di sini putaran bundaran depan sini, ya karena di sini tuh di situ ada pasar dan pada parkir sembarangan dulu. Jadi hampir jalannya itu hanya cukup satu mobil, baik dari arah ke Purworejo ataupun ke arah Wonosobo. Nah, jadi itu yang bisa menjadi salah satu titik kemacetan itu akibat daripada penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir. Kita skip aja biar lepas dari jalan ini dulu ya, karena memang ini di sini macetnya kadang tidak ngotak ya. Nah, ini sudah mulai jalan ya. Tuh, nah tuh sembarangan sukanya ya. Nah ini, nah ini kayak gini nih, kayak gini. Nah, oke, ini kita udah pas. Semoga tidak ada kemacetan ya. Jadi kita langsung saja. Kayak gini nih yang bikin macet, pada parkir di bahu jalan, dan sini sampingnya ada pasar. Nah, bahu jalannya dibuat jual dan samping sini buat parkir. Nah, jadi ya adalah jalannya cuma cukup buat satu mobil untuk ke arah sana ataupun ke arah sana sebaliknya. Ini yang bikin macet di daerah sini. Ya kayak mau hujan deh. Ya, ini posisinya itu mendung banget. Kayaknya sih kalau tidak salah nanti ya kemungkinan akan turun hujan. Situasi dan kondisi daripada jalanannya masih sama seperti terakhir kali kita lewat sini. Apa namanya, jalannya masih banyak rusaknya ya. Nah, ini ya, jadi banyak rusaknya. Jalannya parah ini kalau teman-teman lewat sini Wonosobo dari arah Purworejo. Purworejo itu harap berhati-hati karena banyak jalan bergelombang dan jalan berlubang. Itu yang jadi momoknya para pengendara. Jadi ya itu seperti itu ya. Nah, ini suasananya sepi. Sekarang mulai sepi ya. Nah, ini masih kita berhenti terlebih dahulu di Indomart karena kita beli camilan ya. Dan alhamdulillah ini hujan. Padahal baru berapa kilo ya tadi 6,5, sekarang 11,7, berarti kita baru jalan 5 kilo. Tapi hujan sudah melanda. Tapi sih kayaknya ini cuma sebentar mungkin ya, mungkin tapi. Nah, ini jadi kemungkinan sih ya semoga di jalan nanti tidak hujan. Jalan dari nanti depan tuh, tapi kayaknya sih itu depan sana deras minta ampun. Sana itu ini belum deras. Nah, ini kita lanjut jalan lagi lah. Ya, ini sekarang malah tidak hujan sama sekali ya. Jalannya masih kering tuh. Jadi sekarang tidak hujan-hujan, udah berhenti tadi cuma 10 meter ya hujannya, terus ini sudah tidak hujan lagi. Nah ini masih kering, jadi belum hujan sama sekali yang di sini. Padahal tadi pas kita berhenti di Indomart itu hujannya udah lumayan deras ya. Tapi nah, kalau kita lihat langit sana itu terang ya, masih cerah. Kemungkinan sih nanti apa namanya tidak hujan sama sekali. Nah, itu kita lihat.
Habis tekan perjalanannya. Temanggung. Iya. Iya sih. Iya. Nah, jalannya padat, rame apa namanya, lancar lah. Ini anak saya masih tidur sekarang mas nih. Nah, yang tadi sangat antusias mau ke Jogja sekarang tidur di perjalanan seperti biasa, karena memang ya namanya anak kecil ya, jadi kalau di perjalanan paling enak dia tidur anaknya, daripada nanti pengen ini pengen itu. Jadi sebaiknya tidur biar kita fokus untuk sampai ke Jogja terlebih dahulu. Oke. Kita sudah mau hampir sampai di pertigaan ini ya, tandanya ini SPBU sini. Di depan itu nanti kurang lebih setengah kilo, 200 meter atau 500 meteran lah, itu nanti kita akan belok kiri dan itu sudah masuk ke arah Jalan Magelang Wonosobo. Nah, itu tahap penandanya sudah ada. Kita nanti akan belok ke kiri sebentar. Nah, ini belok kiri. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke jalan raya, bukan jalan raya, jalan alternatif Wonosobo Magelang. Nah, ini jalannya sempit kalau di sini. Di sini jalannya itu ya aspal kayak gini, tapi aspal yang kualitasnya tidak terlalu bagus ya, jadi masih bergelombang-gelombang. Jadi teman-teman kalau mau lewat sini dari arah Magelang mungkin ya mau ke Wonosobo lewat sini lebih berhati-hati aja, karena memang jalannya bergelombang dan naik turun. Nah, yang mungkin kalau belum terbiasa lewat jalan lewat sini nanti akan kaget ya, nanti karena ada yang tanjakannya ekstrim ataupun yang turunannya ekstrim juga. Nah, ini jalanannya ya kayak gini lah, jalanan bergelombang dan berlubang kecil-kecil, jadi akan mengurangi kenyamanan dalam berkendara. Nah, ini kalau kita naik
foil ini ya, AVG ini ya nyaman. Jalannya bergelombang ini masih terasa nyaman. Cuma kalau memang jalannya bergelombangnya ekstra parah ya, itu baru terasa itu getarannya masuk ke dalam. Tapi kalau masih kayak gini itu masih sedikit-sedikit, nah, masih sedikit-sedikit getarannya ya masuk, tapi tidak terlalu parah. Tapi kalau jalannya sudah parah banget itu biasanya getarannya sangat masuk ke dalam. Walaupun kecepatannya rendah ya, kayak gini nih kecepatannya akan rendah, paling 30 kan, terasa banget getarannya. Tapi kalau ini dengan kecepatan 30 pun juga getarannya masih bisa kecil, tidak terlalu terasa getarannya. Jadi masih ya nyaman ini, dan kedap juga ini suaranya kan. Ini karena penggunaan AC ya, jadi ini semua kaca itu ditutup, AC-nya nyala, dan ini menggunakan, makanya semua kaca ditutup dan kedap dalam sini. Nah, udah mulai hujan lagi ini, mobil lewat pun juga nggak terdengar suaranya. Kalau tidak kedap ini pasti akan terdengar sampai ke dalam suaranya, ke dalam kabin. Nah, ini juga mobil lewat juga tuh, tidak terdengar sama sekali suaranya, kayak karena saking kedapnya itu. Nah, di sini sudah mulai hujan lagi ya, rintik-rintik gerimis. Semoga tidak terlalu ekstra nanti hujannya. Nah, inilah jalanannya, seperti ini jalannya. Kurang lebih mungkin setengah jam lewat jalan kayak gini nih, karena lumayan panjangnya ini, hampir 50 kilo mungkin ada. Ya kayaknya 50, nggak ada deh, 30 kilo, sorry, bukan 50 tapi 30-an kilo. Karena ya setengah jam lebih lah, karena kita pelan-pelan ya, daripada nanti foilnya rusak, mending kita pelan-pelan aja. Jalanannya belok-belok, naik turun. Jadi ya teman-teman kalau mau lewat sini ekstra waspada, karena sempit di sini, itu sempit beneran. Hanya pas untuk satu mobil kan ke arah Magelang sana, ataupun satu mobil ke arah Wonosobo ke sini. Jadi kalau kita papasan tuh, misal papasan sama truk satu atau bis itu kita harus minggir banget, karena memang saking tidak cukupnya. Kayak gini contohnya. Nah, ini tikungannya nyempit. Nah, ini sempit. Baru nikung, depan ini udah tikungan lagi. Nah, seperti inilah suasana jalanannya. kita sudah sampai di jalan keluar
ini kita ambil yang sini kiri karena kita mau ke Magelang. Nah, kalau ke kanan itu kita mau ke Purworejo. Jadi ini kita ambil ke Magelang karena kita mau ke Jogja. Sini. Nah, ini kita sudah masuk ke jalan Magelang Purworejo. Di sini masih reda, tidak ada hujan karena jalannya masih kering kerontang. Jadi padahal di Wonosobo tadi kita sudah kehujanan. Di perjalanan tadi kita hujan terang. Tadi kalau di sini kita benar-benar reda. Ini suasana perjalanan kita lengang sekali, kosong. Jadi ya nanti mungkin sampai Jogjanya akan lebih cepat daripada waktu yang tadi estimasi kita sampaikan di awal tadi ya. Paling nanti 2 jam udah sampai ke Jogja mungkin lah, karena memang suasananya kosong, lengan. Tapi memang di sini jalannya memang lengan, tidak ada banyak kendaraan. Padahal ini jalur-jalur ke arah Candi Borobudur, tapi sih masih lumayan jauh kalau dari sini Borobudur. Mungkin ada 10 kiloan ada dari sini ke arah Borobudur sana. Sudah sampai ke Borobudur ya. Ini tuh, kalau kita mau lurus sana itu sudah sampai ke belakang daerah Borobudur. Tapi kita nanti belok kiri karena kita mobil tidak boleh lurus ke sana. Jadi kita harus belok kiri. Dan kalau kiri itu juga kita bisa ke Borobudur, tapi nanti lewat pintu sampingnya ya. Jadi dari bagian samping Borobudur kalau kita nanti belok kiri sini. Jadi nah nggak jauh juga dari sini, nanti depan sana paling kurang lebih yang 1 kiloan lah dari sini. Nanti ada belok kanan, nanti pintu gerbang utama Borobudur, tapi lewat samping bagian mana ya kalau ini ya, mungkin bagian timur mungkin kalau dari sini. Nah, atau bagian barat ya, bagian barat kayaknya dari sini, bukan bagian timur tapi bagian barat Borobudur. Tadi harusnya kita pakai motor tadi kita bisa lurus, tapi karena berhubung yang dari arah tadi pertigaan itu satu arah untuk mobil, jadi kita harus putar belok kiri ini. Nah di sini ada perempatan, belok ke kanan juga bisa masuk ke Borobudur, atau lurus pun juga kita bisa ke Borobudur juga. Nah, ini perempatannya.
Nah itu depan itu ada belok kanan, itu nanti masuk ke arah pintu gerbang Candi Borobudur ini. Nah ini belok kanan ini nanti ketemu ke pintu masuk gerbang Borobudur ini. Nah ini pintu, nah belok kanannya sini. Nah itu barangkali teman-teman pengen main-main ke Borobudur di sana, tapi nanti di depan sana juga ada pertigaan besar, belok kanan juga bisa langsung masuk ke pintu utama ya. Kalau dari depan nanti pertigaan itu nanti dari arah depan, kalau ini kan tadi dari arah barat, tapi nanti bermuara pada satu titik yang sama di pintu masuk gerbang Borobudur. Nah ini depan itu nanti ada pertigaan. Kalau ke Borobudur belok kanan, kalau ke kiri itu nanti ke arah Jogja. Nah ini, nah itu mobil-mobil pada belok kanan itu ke arah Borobudur, Nah ini ke arah Borobudurnya kanan ini. Nanti ketemu sama titik yang tadi itu, yang sebelum ini pertigaan yang tadi itu nanti akan bertemu di sini di depan pintu gerbang utama Candi Borobudur. Nah ini kita ke arah Magelang. Nah, kita lanjut menikmati perjalanannya enak kalau di sini ya. Ya di Wonosobo pun juga enak karena tampilannya alam-alam. Ini jembatan apa ya namanya? Kurang tahu jembatan apa namanya, tapi mungkin namanya jembatan Borobudur ya. Nah ini tampilannya seperti ini jembatannya. Nah ini. Iya ya, harusnya ke kiri ya tadi ya. Salah posisi. Ini sudah bangun. Putri kecil kita. Pura-pura bubuk lagi. Masih ngantuk tapi. Nah, ini nanti kita akan belok kanan. Ini di sini ada pertigaan. Nah, kalau ini pertigaan ini ke kanan nanti itu ke arah Jogja. Kalau ke kiri itu nanti kita ke arah Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi kita ambil ke kanan. Nah, kanan. Nah, kita ambil kanan ini. Tandanya ini kita mau ke arah Jogja. Nah kita sekarang sudah di Jalan Raya Magelang Jogja. Ini sekarang ada di daerah mana ya ini ya? Ada Pak. Kemana ya? Saya nggak tahu ini daerah mana. Agak lupa, tapi yang saya tahu Jalan Jogja Magelang. Nah ini baru. Udah nggak ada recehnya sayangku. Nah ini kasih Oma. Daerah mana ya ini? Nah ini perjalanan kita masih kurang setengah perjalanan lagi lah sampai ke Jogja ya. Ini sekarang sudah menempuh 60 kilometeran. Kita dari rumah sampai sini itu sudah 60 kilometeran. Nah sekarang di depan sana sih sudah masuk ke kurang lebih 15 kilo mungkin ya dari sini. Itu sudah kita masuk selamat datang Jogja. Jadi ya inilah, kita nikmatin aja ya sampai ke nanti ke Jogja, ke tempat istirahat kita sebelum besok kita melanjutkan ke mana namanya, Giri Tontro Wonogiri, melalui jalur Gunung Kidul. Nah ini di sini perjalanannya kenceng-kenceng ya. Saya ambil jalur kanan tapi memang malah pelan karena tadi ada truk itu ya. Jadi kita sudah kepentok sama truk tadi, makanya agak pelan. Nah ini kita pelan-pelan aja lah, yang penting bisa sampai. Nah ini kita lampu merah lagi ya, karena memang di jalan Magelang Jogja itu banyak lampu merahnya. Jadi ini sekarang kita kena lampu merah lagi. Dan sekarang sudah bangun cantiknya kita. Ini sebentar lagi lah. Udah hampir sampai. Mungkin sebelum isya mungkin kita sudah sampai dari ke
Jogja tempat kita menginap. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Dadah. Nah ini kita sampai di pompa bensin atau pom bensin ya. Kita mau ke kamar mandi dulu sama kita mau istirahat dulu lah sebentar karena memang posisinya agak sedikit ngantuk. Nah, agak sedikit ngantuk. Dan kalau teman-teman ngantuk juga jangan dipaksakan untuk apa namanya, untuk melanjutkan perjalanan ya, karena takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau ngantuk ya semendingan dipinggirkan. Jadi ini kita sampai, mungkin kita ambil rest maksimalnya setengah jam lah sebelum kita lanjutkan perjalanan buat kamar mandi. Istirahat dulu sebentar sambil mungkin beli kopi, karena di sini di dekat musola ini samping kanannya itu ada, nah itu kopi kenangan. Jadi kita mungkin akan ke sana untuk beli kopi biar lebih fresh lagi. Oke. Nah kita sudah istirahat barusan sama kamar mandi setelah beli kopi tadi ya di kopi kenangan itu, biar buat sanggup perjalanan biar tidak ngantuk ya. Walaupun perjalanan cuma 2-3 jam, tapi kalau memang posisinya ngantuk ya sulit untuk dipatahkan ngantuknya, jadi butuh istirahat biar tidak terjadi apa-apa. Jadi kita harus ya istirahat sejenak lah ya, sambil melepas penat. Ini kita sudah mau jalan kembali. Ini kayaknya sudah mau mendekati maghrib ya. Jadi ini kita mau berjalan kembali biar sampai sana itu sebelum Isya atau sebelum Isya sudah sampai di tempat menginap kita ya. Ini perjalanan kurang lebih masih 20-30 km lagi, karena sekarang kita sudah menempuh di 71 kurangi 6,5 tadi ya, antara 65 kilo kita sudah berjalan. Dan tadi juga biar mesin agak dingin dulu ya, jadi kalau mau perjalanan panjang itu pastikan jangan dikebut terus-terusan biar mesinnya juga tidak terlalu capek. Oke, kita mau siap untuk jalan kembali. Nih coba kita mundur dulu. Pelan-pelan. Oke, let's go kita ke adik. Nah, ini juga istri sama anak. Adik lagi makan apa? Makan taro. Dek suka taro. Oke, kita bismillah dulu, jangan lupa. Gimana, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yuk kita perjalanan kembali. Semoga tidak macet. Tapi sudah di depan ini sudah macet. Sudah terlihat kemacetannya. Ya, kita nikmati sajalah biar sampai di lokasi dengan tenang ya. Kalau kita buru-buru nanti sampai lokasi tidak tenang. Oke, sampai ketemu selanjutnya di videonya. Nanti saya rekam lagi karena ini macet ya. Nah, ini kita sudah sampai di Jogja. Ini kita sampai di lampu merah mana ya? Ini mana Mama? Lampu merah mana Mama? Nah, itu saya nggak terlihat ya. Tempel. Oh iya, tempel, lampu merah tempel. Jadi tadi sempat lampu merah tapi dalam posisi kencang tuh kita terobos sedikit. Jadi jangan ditiru bagi teman-teman yang sedang berkendara ya. Kita sudah masuk di daerah kayaknya tempel bener loh. Lampu merah ini ditempel. Tinggal mungkin 2 lampu merah lagi akan sampai di Sleman City Hall, dan kita tempat menginapnya nanti di daerah belakang Sleman City Hall. Jadi
Tapi kalau kita jalanan macet kayak gini, nanti lampu merah pertama kita akan belok ke kiri biar untuk tidak terjadi kemacetan ya, karena memang sekarang malam minggu, jadi takutnya kalau ke Jogja itu malam minggu penuh. Nah ini jadi kita menghindari jalan-jalan macet, kita menikmati perjalanan aja ya. Inilah ke Tempel ini, SMP Tempel ya. Jadi sekarang kita sudah sampai Tempel. Oke, dan nikmatin perjalanannya aja, semoga saya selamat sampai tujuan. Jadi kita sudah hampir sampai ke tempat kita menginap ya. Ini di daerah Ngaglik. Gimana? Ya ini malu-malu. Udah lihat depan. Nah, ini daerah mana ya? Saya lupa. Pokoknya daerah belakang SCH ya. Sleman City Hall. Jadi ini tadi di depan situ ada masjid, nanti kita belok kiri. Nah itu kita di depan sana nanti ada masjid. Nah, terus kita sudah sampai, alhamdulillah lah ya. Sekarang baru maghrib ya, baru adzan maghrib, jadi kita alhamdulillah lebih cepat. Kita sekarang jam 6 lebih sedikit, 6:15. Jadi nah ini masjidnya. Nah itu masjidnya, kita udah sampai alhamdulillah. Jadi perjalanannya akan kita lanjut besok lagi ya. Kira-kira kita mau istirahat dulu. Nah ini sekarang kita sudah perjalanan mau ke mana? Giri Tontro Wonogiri. Kita sekarang sudah di Jogja, di mana? Condong Catur, perempatan Condong Catur. Nah sekarang jam 8 ya, jam 8 lebih 2. Nah ini masih dengan personil yang sama, ditambah dengan satu orang lagi di belakang. Kita berempat ini rencana mau mampir dulu ke tempat teman komunitas di daerah sini, arah ke Gunung Kidul. Nanti kita mau mampir sebentar karena ada beberapa urusan yang memang harus diselesaikan. Jadi ya ini nanti mungkin perjalanan sampai jam 12, kemungkinan besar sampai di Giri Tontro Wonogiri. Nanti kita akan melewati Gunung Kidul dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi karena ini sudah hijau. Oke, kita sudah sampai di arah jalan Wonosari, Gunung Kidul. Ini sampai daerah mana ya? Banguntapan, Bantul. Jadi nanti mungkin kurang lebih 2 km dari sini. Kita akan mampir terlebih dahulu ke tempat teman ya, untuk ya silaturahmi terlebih dahulu ya, mumpung kita main ke Jogja. Jadi ini perjalanan kita ya masih lama lumayan. Kalau dari tempat tadi menginap sih kurang lebih, kalau dilihat di maps itu kurang lebih 80-90 km perjalanan.
Nah, ini kita sudah sampai ke Kids Fun. Sekarang kita sampai ke Kids Fun, ya kurang lebih udah hampir sampai ke perbatasan Gunung Kidul sama Bantul. Jadi ke depan situ kita sudah sampai ke perbatasan Gunung Kidul sama Bantul. Kurang lebih ya 5 kiloan lagi kayaknya. Tapi ini kita akan mampir ke Bank DIY di depan sana sebelum perbatasan, karena kita mau ada sesuatu di Bank DIY itu terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Nah, barusan sudah selesai urusan di Bank DIY. Kita akan coba melanjutkan perjalanan ke Gunung Kidul. Ini posisi sedang di Piungan. Piungan itu hampir perbatasan dengan Gunung Kidul. Jadi ini sekarang kita mau coba perjalanan ke Gunung Kidul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dek? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itu atas sana itu kayaknya daerah menuju ke Gunung Kidul ya. Di sana udah ramai sekali. Nih, depan sana sudah masuk ke perbatasan daripada Bantul dengan Gunung Kidul. Jadi ya inilah, kita nikmati perjalanannya aja. Jalannya kayaknya longgar ya, tidak terlalu padat karena memang sekarang hari Senin ya. Jadi kita mau ke acara di Giri Tronto Wonogiri itu nikahan di saudara, tapi ini pas hari kerja Senin, jadi lebih enak ya. Kalau misal hari ini weekend, di sini akan sangat padat sekali. Nah, untung-untung kita hari Senin karena ini kosong, jalannya kosong. Nah, ini kita sudah sampai di jalan Wonosari Gunung Kidul, Jalan Wonosari Gunung Kidul ya, daerah Patuk. Kita mau istirahat terlebih dahulu, cari makan karena memang si bocil belum sarapan dari pagi. Kita mampir di soto ayam kampung ini. Coba berapa makan, nggak tahu ini daerah. Pokoknya daerah Patuk lah sini, Patuk tuh, Patuk Gunung Kidul. Kita kurang lebih mungkin 3 jam lagi sampai lokasi ya, karena kita kan jalannya pelan-pelan. Karena jujur saya juga baru aja lewat sini, lotek aja. Baru aja lewat sini. Sebelum ya dulu
pernah kuliah main-main ke sini, tapi tidak bawa mobil waktu itu, naik motor. Ini baru pertama kali saya nyetir sampai ke Gunung Kidul sini ya, ke arah Gunung Kidul sini. Jadi tadi sempat pelan-pelan karena kita harus mengamati jalur terlebih dahulu biar nanti waktu pulang kita bisa lebih kencang daripada waktu berangkat. Ya, oke, kita mau istirahat terlebih dahulu untuk makan. Bye bye. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai makan. Kayaknya hampir 1 jam kita tadi istirahat. Nah, ini gimana Dek? Udah kenyang? Sudah ya, kita lanjut perjalanan lagi. Makan apa Dek? Makan kerupuk. Nah, ini kita mau perjalanan ya, bismillah lagi lah ya, semoga selamat sampai tujuan. Ayo kita berdoa dulu Dek. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil ngalil ngading. Mama ini, Ma. Nah, kita mau perjalanan. Bismillah. Sebentar, belakang masih ramai sekali ya. Kita harus pelan-pelan masuknya Mau pegang Nggak bisa nanti. daripada nanti membuat sesuatu yang tidak diinginkan. pegang. Itu ramai banget Pekak. jalannya. Nah, kemungkinan sih masih 2-3 jam mungkin ya sampai sana ya, tergantung dari jalannya ramai atau tidak. Tahu. Kalau jalannya seperti ini sih kayaknya 2 jam mungkin sampai di lokasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kini kita sudah sampai ke mana Mama? Wonosari ya. Wonosari ya, tinggal mungkin ke Wonosari terus ke Giri Tontro. Habis Wonosari terus Giri Tontro. Atau berapa lama perjalanan yang masih dibutuhkan untuk sampai ke sana. Nah, jalanan di Wonosari besar dan ya bagus jalannya. Nah, nih. Lalu lintas ya ramai lancar lah ya. Banget space Nih, jalanannya menarik.
raya menuju ke Pracimantoro. Jadi di kanan kiri kita itu ini pegunungan kapur ya berarti ini. Jadi jalannya horor ya kalau misal kita jalan malam hari karena tidak ada banyak kehidupan. Sepi. Wah, hujan nih. Rintik-rintik gerimis kayaknya udah mulai turun ya. Nih. Jadi karena ini itu daerah Gunung Kidul itu kan memang penghasil kapur ya. Jadi suasana itu panas sekali. Ini bahkan kita pakai AC masih agak terasa ke dalam panasnya. Nah ini tuh depan ini semua perbukitan kapur, kanan kiri kita kapur, dan rumah-rumah warga itu juga jauh-jauh jaraknya. Padahal ini masih di daerah Jawa ya, bukan Sumatera. Tuh ini baru kita ketemu rumah warga. Di depan kita udah masuk lagi ke perbukitan kapur lagi. Jadi dari tempat kita tadi makan sampai ke sini itu kurang lebih berapa ya? Mungkin sampai 30 kilometeran ya. Sampai ke jalan ini. Jadi jalan-jalan yang enak ini buat kalau teman-teman buat healing. Ini sepi, besar juga jalannya dan halus. Ini menyenangkan daripada di kota saya di Wonosobo. Kemarin itu kan jalannya masih banyak yang bergelombang. Ini benar-benar mulus jalannya. Nih. Nah, ini. Bukan langkah penduduk Kita nikmati perjalanannya. Apa namanya? Suasananya menyenangkan. Oke. Menikmati perjalanannya. Semoga sih. Kalau kita lihat map itu paling kurang 10 kilometeran lagi sampai ke titik lokasi di mana tujuan kita akan tercapai. Ya, kita lanjutkan menikmati perjalanan saja.
Nah, ini kita tadi sudah selesai acara ya. Jadi ini kita masih istirahat. Nah, kita masih istirahat di masjid di dekat tadi tempat acara yang di mana namanya saya lupa, Giri Tontro. Nah, ini kita masih istirahat. Sekarang posisi sudah jam 5 kayaknya. Sudah hampir jam 5. Dan mungkin kita akan melintasi di tadi jalan yang apa namanya ya, jalan yang kayak hutan tadi itu tengah malam. Artinya sudah masuki waktu maghrib atau mendekati isya. Jadi ya sudahlah, kita pelan-pelan aja karena memang posisinya sudah sore juga. Tadi acara selesai jam 4. Jadi acara sih sampai jam 3. Nah, tadi konsumsi bahan bakarnya juga masih separuh lebih, padahal jarak tempuhnya udah hampir 200 kilo ternyata satu perjalanan dari Wonosobo ke sini ya. Sudah hampir 200 kilo. Jadi besok kita coba hitung konsumsi BBM-nya si hitam ini berapa konsumsinya. Semoga sih bisa hemat ya, karena memang ini posisi kita berlima sama anak kecil. Oke, nanti kita lanjut lagi di perjalanan. Nah, ini kita mau melanjutkan perjalanan kita untuk pulang ya, Cil. Kita jangan lupa berdoa gimana, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil ngaliyil azim. Oke. Ini kita mau berangkat sekarang jam 5:06. Ini masih formasi lengkap. Ada 4 orang besar dan 1 anak kecil. Kurang lebih perjalanan kisaran 2 jam setengah sampai 3 jam, karena kita nanti akan pelan-pelan. Konsumsi BBM-nya ini masih separuh lebih dengan jarak tempuh hampir 193,7. Jadi ya kayaknya sih masih kalau diisi full kurang dari 200 mungkin ya. Kita mau mundur dulu. Nah, ini konsumsi BBM sampai dapat segitu itu karena tadi memang jalannya dari Wonosobo ke Jogja, terus Jogja ke Gunung Kidul itu banyakkan nanjak dan full AC dengan kapasitas full muatan. Hitungannya masih ya irit-irit lah ini mobil ya, karena memang masih ya separuh lebih. Oke, kita akan menuju ke Jogja kembali, terus besok pagi kita akan balik lagi ke Wonosobo. Oke, dan nanti lihat di perjalanan saja. Oke, yuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalanan kita sore. Aku makan ini. Ya, ini sore. Ini sekarang posisi sedang di daerah mana ya? Patuk apa ya? Patuk ke arah Gunung Kidul. Sekarang jam 6.51. Jadi kita sudah berjalan hampir kurang lebih 2 jam. Lihat aku. Dan nanti mungkin gimana, Dik? Oh iya, nanti mungkin kurang lebih ya 1 jam lagi kita akan sampai di
tempat kita menginap di Jogja nanti ya. Kalau nanti kan rencana juga mau pelan-pelan aja karena memang jalannya gelap banget ini di area Gunung Kidul ya. Tuh sekarang lagi isak, jadi kita sebentar tunggu selesai adzan dulu. Nah ini kita sedang mampir di toko, ya toko oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Gunung Kidul. Ini lagi dijual penjual sawo karena memang lagi musim sawo sepertinya. Biasanya sih sini memang buah-buahan macam ya. Ini di daerah mana ya? Kayaknya Patuk sini, itu Patuk Gunung Kidul. Jadi kita rencana 1 jam lagi lah. Kalau mungkin cepat, kalau kita mau pelan-pelan nanti ya mungkin 1 jam 1,5 jam lagi sampai di tempat menginap. Karena memang barusan tuh kita agak ngebut, jadi 2 jam karena memang kita menghindari jalan yang tadi tuh yang apa namanya, perbukitan kanan kiri Gunung Kapur doang. Ternyata di sana itu penerangannya sangat minim, jadi cuma bermodalkan lampu daripada mobil saja. Penerangan jalannya sangat-sangat minim sekali, sangat minim sekali. Jadi ya itu untung sih tadi agak cepat sedikit ya. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Jadi teman-teman kalau memang mau lewat jalan Wonoswari mau ke Pracimantoro atau Giritontro itu sebaiknya jangan sampai lewat maghrib lah, karena memang penerangannya minim dan ya apa ya, menakutkan lah menurut saya. Jalannya menakutkan karena memang sepi sekali, jarang bertemu kendaraan dari arah yang berlawanan ataupun yang searah dengan kita. Jadi ya itulah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saran saya sih mending kalau mau lewat jalan sana sebelum maghrib. Nah ini kita mau OTW kembali karena sudah beres. Nah sudah beli dek. Beli apa dek? Adik beli apa? Beli sawo. Sawo, oke. Kita jalan lagi ya. Oke. Oh adek ketutupan ya. Oke kita jalan lagi. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita malah terjebak macet ya. Tadi baru berjalan berapa ya, 100 meteran terus kena macet ini. Kita udah macet hampir 20 menitan. Tuh, kita hampir 20 menitan macet dan nggak tahu macet apa. Karena panjang sekali kayaknya ini. 20 menitan lebih masih berkutat di jalan-jalan yang kayak gini ya. Jadi malam-malam macet ya seperti ini jadinya, sepi terlihatnya. Ini penampakan kalau malam itu gelap gulita. Ini semoga bisa cepat ya, karena sekarang udah jam 7 lebih, seperempatan. Tuh. Ya, kita nikmatin aja, semoga cepat ya. Dadah, kita lanjut nanti di perjalanan selanjutnya aja. Nah hari ini kita hari ketiga ya setelah kita berangkat ke Jogja. Terus kemarin kita ke tempat acara di Giritontro, Pracimantoro, Wonogiri. Nah ini kita saatnya untuk pulang. Semalam kita tidak buat video ya karena memang itu macetnya panjang sekali. Kita itu baru lepas macet itu 1 jam, hampir 1,5 jam kayaknya baru kita lepas dari macet. Dan baterai saya juga sudah habis untuk merekam kemarin, makanya kita tidak merekam. Dan ini kita mau rencana pulang. Sekarang jam 1.32. Suasananya panas sekali di Jogja ya. Ini bensin masih ya segini. Ini kemarin sangat banyak terkuras di kemacetan itu ya, karena mungkin hampir 1,5 jam kita itu terjebak macet. Dan kita masih berjalan sekitar 281 km. Nah ini mungkin kalau
kita pulang ditambah kurang lebih 90 kilometeran, berarti kemungkinan besar kita akan sampai ke rumah itu nanti jaraknya sampai 370 atau 380 km, tergantung daripada nanti lokasi yang akan kita gunakan untuk jalan pulang ya. Apakah nanti akan lewat perbatasan yang Purworejo Wonosobo ataukah kita nanti akan lewat jalan yang Temanggung, jalan utama ya. Dan hari ini pulang berdua, bertiga saja dengan anak kecil ini sama istri. Untuk ibu saya tinggal di rumah dan adik saya juga tinggal di tempat menginap ini ya, karena memang adik saya itu masih kuliah di Jogja, jadi tinggal bertiga saja. Nanti kita akan hitung kalau sudah sampai rumah, kita nanti akan hitung konsumsi BBM-nya. Nanti apakah sebelum turun setengah mesin dan sesudah turun setengah mesin itu sama atau berbeda ya, dengan catatan kemarin hal-hal kecil akan kita hitung secara detail. Oke, kita akan lanjutkan dulu perjalanan kita pulang karena waktu sudah menunjukkan setengah 2 ya, dan besok juga kita harus bekerja, jadi ya udahlah kita akan pelan-pelan untuk pulang. Sebenarnya masih pengen di sini karena pengen liburan, tapi ya pada ya besok kita kerja. Oke, kita akan mundur pelan-pelan. See you di perjalanan lagi. Oke, kita ini sudah sampai di Magelang. Ini kita depan sana sudah mau sampai di tengah pusat kotanya Magelang ya. Setelah hampir perjalanan kurang lebih 1 jam, ini sebentar lagi kita mau masuki Magelang, dan akhirnya kita lewat Magelang biar berbeda dari jalan berangkat dulu, karena berangkatnya kan kita sudah lewat yang jalan raya yang Wonosobo Purworejo, terus tembus ke Wonosobo Magelang ya. Ya ntar dulu udah. Yang depan itu kita udah mau sampai Magelang, kurang lebih 1 kilo dari sini ya. Dan kita perjalanan tadi sudah saya bilangkan bahwa kita perjalanan sudah 1 jam. Akhirnya kita lewat sini karena memang pengen berbeda, merasakan suasana yang berbeda. Sebenarnya lewat sini itu lebih lama berapa ya, kalau saya pernah lewat sini bandingin dengan yang lewat jalan pergi kemarin itu kurang lebih hampir 20 kilometeran lah selisih jaraknya. Jadi lebih jauh lewat sini daripada yang lewat kemarin ya. Karena kalau lewat sini kan kita harus putar-putar terlebih dahulu ya. Kita harus lewat Temanggung, Magelang, baru ke Jogja. Kalau di yang lewat berangkat kemarin kita itu lewat dari Wonosobo terus ke Magelang, perbatasan Magelang itu, terus langsung ke Jogja. Jadi kita kalau lewat jalan utama ini kita harus memutar 1 kabupaten terlebih dahulu baru sampai ke Jogja. Makanya lebih jauh itu. Nah, kita sudah sampai di mana ini? Simpang 3 Blondo. Ini kalau ke kiri itu kayaknya ke kiri itu karena mungkin bisa ke Candi Borobudur. Nah, ini anak kecilnya masih tiduran karena capek nggak dek? Enggak ya? Cantiknya. Nah ini ya, bentar lagi sampai kota Magelang, terus keluar langsung masuk ke Temanggung. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di kota Temanggung, Kabupaten Temanggung ya. Setelah perjalanan kurang lebih 45 menit tadi dari kota Magelang. Sempat tadi kita kena hujan, gerimis. Ya bukan gerimis sih,
agak kenceng karena memang tadi anginnya besar dan tidak terlihat Ini loh. Ini. jalannya. Nah, itu makanya tadi tidak sempat merekam. Dan ini kita sudah sampai Temanggung. Kita waktu sekarang loh jam 4:05 dan perjalanan kita sudah menempuh 342,6 km, hampir 350 km ya untuk perjalanan. Dari sini kita ke sampai rumah itu kurang lebih 30-40 kiloan lah kalau tidak salah. Nanti kita tinggal ya, waktu dari kota Temanggung ini sampai ke rumah itu 1 jam plus minusnya, tergantung situasi dan kondisi, karena memang nanti jalan dari Temanggung ke Wonosobo itu jalannya menanjak. Jadi ya mau nggak mau nanti mungkin akan sedikit macet juga, karena biasanya akan banyak truk besar lewat di sore hari. Nah, tapi ini kita mau mampir istirahat sama makan dulu, sama sholat dulu ya. Alhamdulillah kita mau istirahat makan sholat, karena tadi siang kita memang belum sempat makan siang, karena memang tadi kita sarapan sudah hampir siang juga sih, jam 10, setengah 11. Jadi tadi siang kita putuskan tidak makan siang, terus nanti kita mau cari makan sore di depan sana, kurang lebih 1-2 kilometeran kita akan menemukan warung makan selera sambal atau SS yang sering kita gunakan untuk istirahat makan di Temanggung ini. Nah, ini anak saya sudah beli pop mie karena sudah kelaparan, makanya tadi minta mie juga. Ini kita belikan mie. Nah, ini situasi dan kondisi Temanggung menyenangkan kalau kita sudah sampai sini, karena mungkin waktunya tinggal 1 jam lebih lah, 1 jam lah maksimal mungkin dari kota Temanggung ini, tergantung situasi dan kondisi. Kadang ya bisa 2 jam kalau tidak banyak truk, bisa 2 jam kalau misal banyak truk yang melintasi jalurnya, karena memang jalurnya itu nanjak dan hanya cukup untuk 1 kendaraan saja ya. Itu ya, ini kita skip dulu ya, nanti kita ketemu lagi mungkin di perjalanan Wonosobo Temanggung, karena ini kita mau istirahat makan dulu. Oke, see you. Nah, ini kita sudah selesai makan di warung makan tadi ya, selera sambal. Sekarang sudah jam 5.19. Tadi kurang lebih hampir 1 jam kayaknya kita berhenti di sini karena antrinya terlalu lama ya. Tadi kita ini mau OTW pulang, semoga sih sampai rumah belum waktunya isya ya. Tapi sih kayaknya belum isya juga, karena memang OTW sampai di rumah itu paling maksimal 1 jam kalau memang tidak macet jalanannya. Nah, ini kita sudah akan coba OTW pulang. Oke, kita nanti ketemu lagi di waktu perjalanan kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Parakan Wonosobo. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di jalan ini akan kebanyakan menanjak dan akan banyak truk-truk yang jalannya pelan.
Jadi yang ini akan membuat perjalanan kita agak tersendat-sendat ya. Ini sebenarnya sih tidak terlalu macet, cuma karena memang jalannya nanjak dan apa namanya truknya pelan-pelan, akhirnya jadi mengular. Nah ini makanya kita harus hati-hati di jalan ini kalau teman-teman baru pertama kali lewat sini. Kita dahului dulu. Nah barusan kita sudah mendahului dua truk yang beriringan yang jalannya pelan. Jadi itulah kendala yang harus dihadapi ketika melewati jalan raya Parakan Temanggung ke Wonosobo ya. Selain jalan menanjak, itu banyak sekali truk muatan yang jalannya itu pelan. Jadi ya kita harus benar-benar ekstra waspada ya. Kadang ada truk yang tidak kuat dan pernah terjadi mundur ke belakang. Nah ini yang kadang bikin mengerikan kendaraan di belakangnya ya, terutama kendaraan kecil berpenumpang kayak mobil pribadi ataupun angkutan umum yang memang kecil ya. Jadi kalau lewat sini teman-teman harus waspada betul ya. Itu sekedar saja informasi kalau teman-teman main ke Wonosobo lewat jalur Temanggung, Parakan dan ke arah Wonosobo. Jadi ini jalannya menanjak. Tapi ini kalau pagi itu view-nya bagus. Depan sana itu Gunung Sumbing, dan nanti kalau sebelah kanan saya itu nanti terlihat Gunung Sindoronya. Nah, itu bagus kalau siang loh ya. Kalau malam ya kelihatan dingin. Kalau jam-jam segini dingin. Ya, alhamdulillah ini kita sudah masuk ke gang tempat tinggal kita. Jadi mungkin kurang 100-200 meter lagi sampai ke rumah. Kita sekarang jam 6:16 dengan jarak tempuh yang sudah kita tempuh itu adalah 374,7 ya, 375 lah nanti kalau sampai rumah mungkin ya, dengan bensin masih seperempatan. Nah itu besok kita belikan bensinnya. Nah besok kita akan coba belikan bensinnya, kita fullkan ya. Kenapa tidak sekalian hari ini? Karena tadi rumah saya itu tidak melewati pompa bensin. Jadi besok aja lah, karena sekarang juga udah malam, capek. Jadi besok sekalian untuk berangkat kerja, nanti kita belikan bensin, kita fullkan dan kita hitung konsumsinya apakah lebih hemat atau lebih boros. Oke, mungkin seperti itu dulu perjalanan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ini barusan sudah saya belikan bensin lagi ya. Kaki saya belikan Pertalite, saya fullkan dengan jarak tempuh yang sudah dilalui adalah 402,9 km. Bensinnya habisnya itu ini 350 atau 35 liter. Nah kita coba hitung ya, 35 liter dengan jarak tempuh 402,9, hasilnya berapa? Kita coba hitungkan terlebih dahulu. BM tadi itu kan 35 liter ya, sedangkan jarak yang ditempuh itu adalah 402,9. Jadi kita coba bagi 402,9 dibagi 35 liter, ketemunya adalah 11,51 liter, 11,51 per liter. Jadi 1 liternya adalah 11,51 kilometer. Nah jadi setelah kita hitung pakai kalkulator, itu ketemunya adalah 11,51 km per liter atau 11,5 lah ya, kilometer per liter untuk perjalanan sepanjang 402 km ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan menurut saya menjadi sedikit lebih boros daripada sebelum diturunkan setengah mesin. Dulu sebelum turun setengah mesin saya pernah hitung itu bisa sampai 13-14. Ini kok dapatnya 11,5. Salah satu faktornya ya karena memang satu velgnya sudah saya ganti ke ukuran 7,5 sama 8,5, jadi lebih berat. Terus kemarin juga muatannya full dan full AC sampai ke tempat tujuan, baik berangkat sampai pulang kemarin sampai ke rumah. Jadi mungkin beberapa faktor itu yang menyebabkan itu menjadi agak sedikit boros, tapi it's okay lah ya.
karena mamanya juga punya mobil, harus semua mengambil resiko seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu video kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman untuk menonton, untuk share, like, dan subscribe YouTube channel saya. Semoga yang mau like, terus share dan subscribe YouTube channel saya mendapatkan pahala dan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.